Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Tahir Kurniawan dengan NIM 23073114 dengan mata kuliah Pedagogi Kejuruan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan dengan mata kuliah Pedagogi Kejuruan. Yang pertama, poin-poin penting pada konsep dasar rasional dan landasan ilmu pendidikan. Langsung saja, pada konsep dasar ilmu pendidikan, di mana ilmu pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari proses pembimbing manusia agar berkembang secara optimal. Yang kedua, pendidikan bertujuan membentuk kepribadian, kecerdasan, keterampilan, dan moral peserta didik agar peserta didik tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Selanjutnya, pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Live, develop, education. Tidak ada batas usia atau tidak memiliki batas untuk pembelajaran, baik dari kecil maupun kita sudah besar atau tua, sampai tua pun boleh, masih dibolehkan untuk belajar. Apa, ilmu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya melibatkan tiga unsur utamanya, yaitu pendidik, peserta didik, lingkungan pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Di mana ketiga unsur ini sangat pentinglah dalam konsep dasar pendidikan. Karena jika tidak ada seorang guru, maka tidak ada peserta, seorang murid atau murid hebat atau murid yang cerdas. Termasuk juga dengan lingkungan. Jika lingkungannya tidak bagus, maka peserta didik tersebut akan mengalami kerusakan dalam proses pendidikannya. Lanjut, rasional ilmu pendidikan. Pendidikan berperan dalam menciptakan yang pertama yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua masyarakat yang beradab dan berkarakter. Jika kedua sumber ini tidak memiliki pada dalam pendidikan, maka seorang pendidik belum bisa dikatakan memiliki etika atau moral yang baik dalam pendidikan. Berikutnya pendidikan. Pendidikan menjadi alat utama pembangunan bangsa. Manusia tidak lahir langsung menjadi dewasa sehingga memerlukan pendidikan, yang yaitu dengan pendidikan dibutuhkan untuk mengembangkan potensi individu, mewariskan nilai dan budaya, menyiapkan manusia menghadapi perubahan zaman. Yang seperti mana kita rasakan pada saat ini, yang dari zamannya masih seperti kurikulum saja udah kita rasakan pada saat ini, yaitu yang sebelumnya kita menggunakan kurikulum K13 sekarang udah beralih ke kurikulum Merdeka. Itulah salah satu dari contoh untuk menyiapkan manusia menghadapi perubahan zaman itu. Lanjut, landasan ilmu pendidikan. Landasan atau filosofis yaitu menjawab pertanyaan hakikat manusia, tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Menentukan arah dan nilai dalam pendidikan. Landasan psikologis yang mana berkaitan dengan perkembangan dan perilaku peserta didik. Memahami atau tahap perkembangannya dan gaya belajar, motivasi belajar. Itu adalah salah satu contoh dari landasan psikologi. Kenapa? Karena jika seorang pendidik tidak memiliki landasan psikologinya, maka peserta didik tidak akan ada perkembangannya. Landasan ilmu pendidikan. Landasan sosiologis
itu sangat penting dalam seorang pendidik. Pendidikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Pendidikan berfungsi mentransmisikan nilai, norma, dan budaya. Landasan yuridis yang dimana berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, di landasan sosiologis ini, jika seorang pendidikan tidak memiliki pentransferan ilmu, maka seorang pendidik tidaklah akan bisa berubah untuk lebih baik. Jadi dari penjelasan saya yang atau poin-poin penting di atas, saya dapat menyimpulkan yang pertama adalah ilmu pendidikan memiliki konsep rasional dan landasan yang saling berkaitan. Yang kedua, pendidikan berperan penting dalam membentuk manusia dan peradaban. Yang ketiga, pemahaman ilmu pendidikan membantu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, jadi dari kesimpulan yang saya dapatkan ini, agar seorang pendidik menjadi lebih baik, maka kita harus memahami atau atau memiliki dasar dalam seorang pendidik itu sebagai yang telah saya ambil poin-poin penting dari penjelasan saya di atas. Mungkin itulah presentasi dari saya. Jika ada penyampaian yang kurang bagus atau tidak tepat, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.